Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Nah, kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait munculnya organisasi baru Torekoh di Indonesia yang bernama Jatma, yang dikomandoi oleh Bapak Lutfi bin Yahya asal Pekalongan. Saya tak henti-hentinya selalu mengkritisi berdirinya Torekoh Jatma ini, mengingat bahwa sebelum Pak Lutfi bin Yahya mendirikan Torekoh baru yang bernama Jatma, dia adalah orang yang memimpin Jatman selama 20 tahun lebih, yaitu organisasi yang berada di bawah naungan PBNU. Lah ketika Pak Lutfi bin Yahya kemudian mufarokoh atau memisahkan diri dari Torekoh Nahdlatul Ulama, kemudian berdiri sendiri dengan membuat Torekoh baru yang bernama Jatma, namanya mirip dengan Jatman, kemudian lambangnya juga mirip sekali dengan lambang Jatman. Ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dari para netizen dan juga menjadikan problema bagi para penganut Torekoh di Indonesia. Apa sih maunya Pak Lutfi sehingga harus mendirikan Torekoh baru? Padahal jika ingin bertorekoh, ya ikuti saja Torekoh yang sudah ada, yaitu Jatman, yang sudah kokoh berdiri sejak dulu. Kenapa harus mendirikan Torekoh sendiri dan diketuai oleh dirinya sendiri? Ini tentu menjadi perbincangan hangat dan tidak selesai-selesai untuk dibahasnya. Dan saya juga tertarik untuk selalu membahasnya. Saya berspekulasi, artinya spekulasi saya ini bisa benar bisa salah. Kenapa sampai Pak Lutfi bin Yahya ini mendirikan organisasi sendiri? Ini tak lepas dari kitab-kitab Balawi, di mana kitab-kitab Balawi seringkali menggaungkan bahwa Torekoh yang paling lurus, Torekoh yang paling sesuai dengan jalannya Rasulullah, yang sesuai dengan tindak tanduknya Rasulullah, adalah Torekoh Balawi. Dan ini digaungkan dalam kitab-kitab Balawi. Dalam kitab Urarul Baha Adawi juga dikatakan semacam itu. Dalam kitab Misbahul Anam dikatakan semacam itu. Kemudian di kitab Rosfatu Sauti, kitab yang cenderung baru, pun mengatakan yang sama. Kemudian di manakib-manakib buatan mereka pun sama, menggaungkan kata yang sama, bahwa Torekoh Balawi adalah Torekoh yang paling lurus. Lah sehingga ketika dirasa bahwa Torekoh Jatman yang berada di bawah naungan PBNU ini dirasa tidak sesuai dengan jalannya Torekoh Balawi, ya maka Pak Lutfi bin Yahya kemudian mendirikan Torekoh sendiri yang sejalan dengan moyang-moyang mereka. Dan mereka tetap merasa bahwa Torekoh moyang mereka adalah Torekoh yang paling luar biasa. Ya karena tidak satu dua kitab Balawi yang mengatakan semacam itu. Bahkan kitab Uqudul Almas pun sama, mengatakan bahwa Torekoh Balawi adalah lurus-lurusnya Torekoh. Ini perlu catat. Torekoh Balawi adalah lurus-lurusnya Torekoh. Nah, ketika Balawi merasa bahwa Torekohnya adalah Torekoh terhebat di dunia,
Maka wajar ketika memandang torekoh yang dinaungi oleh PBNU yang bernama Jatman, kemudian Pak Lutfi ini tidak seret sehingga harus mendirikan torekoh baru, ya karena merasa bahwa torekoh moyangnya adalah torekoh yang paling lurus, torekoh yang paling benar. Dan yang tak kalah menarik, saya menemukan satu video dalam channel yang diadmini oleh orangnya Pak Lutfi bin Yahya, karena channel itu adalah channel Kanjus Sholawat Blora. Di sana memuat video Pak Lutfi bin Yahya, tapi tanpa narasi. Cuma membuat satu judul yang menurut saya sangat menggelitik. Saya tampilkan hasil screenshot dari channel tersebut. Penonton bisa melihat judulnya. Ini sangat menggelikan. Judulnya adalah Mursyid Asli, pilihan baginda Nabi, bukan produk organisasi. Ini judulnya sangat menggelikan. Itu dikatakan oleh pengikutnya adalah mursyid yang asli, mursyid torekoh yang asli, dan langsung dipilih oleh baginda Nabi, bukan melalui proses organisasi. Nah, ketika Pak Lutfi dikatakan sebagai mursyid asli, pilihan baginda Nabi, bukan produk organisasi, ya kenapa mendirikan organisasi torekoh? Wong Pak Lutfi kan katanya mursyid asli, dipilih baginda Nabi tanpa produk organisasi. Nah, kenapa mendirikan organisasi? Ini kan judul video yang blunder dan keblinger. Terus Nabi Muhammad memilih Habib Lutfi menjadi mursyid. Itu kapan? Rasulullah sudah wafat. Dengan PD-nya, judul videonya itu bahwa seakan-akan Habib Lutfi bin Yahya menjadi mursyid. Ini dapat wangsit dari Rasulullah langsung atau gimana? Sehingga judulnya mursyid asli, pilihan baginda Nabi, bukan produk organisasi. Ini Muhyiddin dengan Habibnya ini sama-sama gendengnya kalau menurut saya. Terlalu pede. Yang namanya membentuk organisasi, ia mau memilih ketua, mau memilih pimpinan-pimpinan organisasi ya melalui proses sesuai prosedur organisasi. Bagaimana mungkin organisasi pimpinannya dipilih langsung oleh baginda Nabi? Ini kan konyol. Jadi halunya luar biasa. Atau kepedeannya itu luar biasa. Bahwa seakan-akan langkahnya itu langsung dimonitor oleh Nabi Muhammad. Bahwa mendirikan Torekoh Jatma ini seakan-akan atas restu dari Nabi Muhammad. Ini kan konyol. Nabi Muhammad diseret untuk hal-hal yang tidak baik. Masa iya sih Rasulullah menyuruh perpecahan umat? Masa sih Rasulullah menyuruh memecah belah umat? Ini kan nggak mungkin. Ya penonton bisa cek itu channel. Jadi Kanjus Sholawat Blora. Tapi ya nggak usah di-subscribe. Cukup lihat saja. Pasti geli dengan judulnya. Terus jika dikatakan bahwa Lutfi bin Yahya sebagai mursyid asli, pilihan baginda Nabi, kemudian ada mursyid Jatman yang bernama Bapak Kiai Haji Halwani. Ini berarti mursyid Jatman itu palsu, karena yang asli adalah Pak Lutfi bin Yahya dan dipilih langsung oleh baginda Nabi. Gitu maksudnya. Ya ini kan sudah nggak waras kalau menurut saya. Jadi seseorang yang mengklaim sebagai tokoh torekoh ini seharusnya baik sikap,
sifat, ucapan maupun tindakannya ini sesuai yang dianutnya. Karena ajaran Torekoh itu begitu lembut. Torekoh mengajarkan hidup sederhana. Torekoh mengajarkan hidup tanpa ambisi. Torekoh mengajarkan hidup cinta pada akhirat, bukan terlalu cinta pada dunia. Nah, ketika mursyid Torekoh asli yang katanya dipilih oleh baginda Nabi, ini justru menampakkan sifat ambisinya, sehingga harus mendirikan organisasi baru dan pengen jadi pemimpin organisasi yang didirikannya untuk selama-lamanya. Ini seorang penganut Torekoh model apa? Apakah ajaran Torekoh-Torekohmu yang Ba'alawi itu seperti itu? Saya heran. Seakan-akan eh, kepedeannya ini luar biasa, bahwa mengklaim dirinya ini mursyid asli. Kemudian eh, mursyid yang dipimpin, yang dipilih oleh organisasi. Berarti kan secara tidak langsung Bapak Kiai Haji Halwani itu adalah mursyid palsu. Ini kebangetan. Ya walaupun bukan Pak Lutfi bin Yahya yang membuat judul dalam video tersebut, tetapi itu anak buahnya. Karena channelnya Kanjus Sholawat. Kalau Kanjus Sholawat berarti dinaungi oleh Habib Lutfi bin Yahya itu. Ya seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Habib. Ini maaf mengklaim loh, bukan berarti saya menganggap Habib beneran. Seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Habib, di mana Habib adalah orang yang dicintai dan yang mencintai. Masa iya sih Habib hobinya memecah belah umat? Ini kan konyol. Bukan justru menimbulkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Jadi berdirinya Jatma dan diinisiatori oleh Pak Lutfi bin Yahya, sehingga Pak Lutfi bin Yahya menjadi pimpinannya. Ini mencerminkan sifat ambisinya sebagai seorang pemimpin. Dia pengen menjadi raja selamanya dan tak ingin tergantikan. Sehingga dia membentuk satu organisasi dan dia menjadi pemimpinnya. Dan gak bakalan digeser itu. Sampai nanti tetap menjadi mursyidnya. Terus dengan menggebu-gebu mencari jamaahnya, merampok warga Nahdien pelan-pelan agar menjadi pengikutnya. Masa iya sih itu perintah Rasul? Masa iya sih Rasul mengajarkan semacam itu? Lagi-lagi saya katakan itu konyol. Tindakan Habib Lutfi bin Yahya itu konyol. Ya ulama kok kayak gitu. Jadi panutan lagi. Ini kan menggelikan menurut saya. Jadi seseorang yang jahat ini tidak harus kata-katanya kotor saja. Mungkin perilakunya terlihat kalem, tapi niatnya busuk. Itu pun tidak kalah jahatnya ketimbang orang-orang yang hanya sekedar kata-katanya kotor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, saya sangat geli dengan judul video dalam channel Kanius Sholawat Blora dengan judul yang menggelikan. Mursyid asli, pilihan baginda Nabi, bukan produk organisasi. Saya pengennya ketawa terus kalau
melihat judul video tersebut, mursyid asli, pilihan baginda Nabi, bukan produk organisasi. Luar biasa. Jadi dapat wangsit kali langsung dari Nabi Muhammad, disuruh mendirikan jatma, sehingga merasa saya ini disuruh Nabi Muhammad untuk menjadi mursyid torekoh, dan saya harus mufarokoh dari jatman, kemudian mendirikan jatma, dan saya adalah mursyid asli. Bapak Kiai Haji Halwani itu mursyid palsu, itu cuma mursyid yang dipilih oleh organisasi, bukan mursyid yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad. Gila bener. Saya akhiri video ini. Saya hanya berpesan kepada penonton video saya, cerdaslah, telitilah dan jelilah dalam menokohkan seseorang, dalam mengulamakan seseorang. Karena jubah dan sorban ini tidak menjadi patokan seseorang itu berilmu luas. Kadang-kadang jubah dan sorban itu hanya akal-akalan untuk menjadikan dirinya biar dianggap sebagai orang yang alim, agar dirinya dianggap sebagai ulama, padahal ngulama bukan ulama. Santri pribumi ini saya yakin lebih pintar, lebih cerdas, karena dididik oleh kiai-kiai Nusantara, benar-benar digembleng di pesantren, dilatih kedisiplinan, dilatih untuk berani ketika itu benar, diajari fikih, diajari ilmu nahu, diajari ilmu sorok, diajari ilmu tajwid, diajari ilmu mantek, diajari ilmu balaghah. Komplit. Di pesantren pelajarannya komplit. Nah, ketika dengan bekal yang cukup, tetapi melihat kemungkaran yang diperagakan oleh orang-orang jahil, kita hanya diam dan tidak berani bersuara. Ya untuk apa kita berpendidikan? Untuk apa kita punya ilmu kalau tidak berani bersuara? Saya akhiri video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.